Orang terakhir yang akan saya bahas di konten video ini, dan kalian pasti sudah tahu, adalah Ujang Wardiansyah. Sebelum lanjut tonton video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube saya, Fahriza Disibarani TV. Dan saya akan kembali membahas tentang bagaimana pertemuan saya dengan personil One Cool Dormitory dan sifat aslinya. Dan ini adalah video yang terakhir. Kalian pasti tahu siapa orang yang terakhir yang akan ditayang di video ini. Orang terakhir yang akan saya bahas di konten video ini, dan kalian pasti sudah tahu, adalah Ujang Wardiansyah. Siapakah Ujang ini? Ujang Wardiansyah adalah seorang gitaris dari One Cool Dormitory. Bagaimana pertemuannya? Jadi, Ujang ini adalah orang yang terakhir masuk band ini, One Cool Dormitory. Dan waktu itu saya sendiri baru kenal sama Ujang, Arif juga. Jadi, Ujang itu teman lamanya Andika, Arfi, dan Fajar. Kenapa? Karena Andika dan Ujang itu adalah teman dari mereka satu SMP. Nah, sedangkan Ujang, Arfi, dan Fajar itu adalah teman satu tenda di Bangkok Reang Parung ketika lagi pramuka. Dan ini masih satu SMK Islamiyah Ciputat. Nah, meskipun Ujang juga sama di SMK Islamiyah Ciputat, tetapi dia beda jurusan. Nah, yang lain TKJ semua. Nah, sementara Ujang itu adalah akuntansi. Cuma dia yang beda, yang lain itu TKJ semuanya. Tapi kalau dari sekolah, kita masih satu sekolah semua, SMK Islamiyah Ciputat. Nah, mereka ini yang ngajak Ujang, yang kenalin Ujang sama saya dan Arif. Dan dialah orang yang terakhir masuk band ini. Akhirnya makanya. Kalau ditanya sifat aslinya, Ujang kalau menurut saya nggak banyak kekurangannya. Dia kelebihannya banyak sih ini. Ujang adalah personil yang paling tua di antara kita semua, One Cool Dormitory. Yang lain, dia yang paling dewasa, dan dia juga banyak-banyak menunjukkan motivasi, dan dia juga yang dia itu kacamata musik-musik milenial. Nah, kalau saya ini kan
kacamatanya yang masa lalu ya, kayak yang 90-an, 80-an, 70-an musiknya. Nah, kalau Ujang itu kacamata musik yang kekinian, yang milenial. Gitu. Jadi Ujang ini kenapa saya tertarik bisa ajak Ujang sebagai gitaris yang kedua pendampingnya Fajar? Menurut saya, yaitu tadi Ujang punya nilai plus. Karena yang tadi saya bilang kacamata milenial itu ya Ujang. Makanya akhirnya saya tertarik dengan adanya Ujang masuk band ini ya. Buat saya Ujang itu punya nilai plus. Ujang ini juga komposer. Dia nyiptain satu lagu full yang judulnya Indah Parasmu. Dan dari bagiannya begini, kamu memang bidadari indah parasmu bagai putri, suara lembut dan baik hati buatku lupa diri. Dan itu belum ada di pikiran saya loh, lirik kayak gitu. Ujang bikin lagu kayak gini, dan itu belum ada pikiran saya, belum ada. Dan dia juga ikut membantu part Jatuh Cinta Padamu bareng Arif. Dia itu yang nambahin lirik yang beberapa part di Jatuh Cinta Padamu itu Ujang juga ikut bikin. Yang akhirnya saya pribadi ya sangat-sangat setuju kalau Ujang juga di-create sebagai pencipta lagunya juga atau songwriter-nya juga di Jatuh Cinta Padamu. Nah, Ujang ini dia apa ya? Yang saya lihat di videonya itu dia sering update video-video motivasi sih. Ya bermacam-macam lah. Dari bisnis di luar musik kan, di luar musik, dan atau musik pun dia yang kekinian kayak apa, musik-musik yang sekarang ini lagi booming banget kayak gimana. Dan Ujang buat saya ya di band ini dibilang angin seger iya, dibilang seperti ngasih ilmu juga iya. Dan dia itu yang seperti saya bilang sebelumnya, dia yang punya pikiran paling dewasa di antara yang lain. Ujang dia punya dan dia udah suka nge-cover juga orangnya. Dia cover sambil ngegitar. Dan mungkin ya dia kan nge-cover yang lagu-lagu milenial gini ya. Mungkin dia bisa dapet Indah Parasmu tuh mungkin ya itu yang sebenarnya tuh nggak kepikiran sama saya tuh. Kamu memang bidadari indah parasmu bagai putri. Dan meskipun dia ini orang terakhir dan saya juga waktu itu baru kenal,
saya sama Ujang tuh udah kayak makin akrab sih, makin deket lah sama Ujang. Udah bukan, saya sama Ujang tuh ya juga udah bukan teman lagi, udah kayak saudara saya yang kedua. Dan Ujang ini apa ya, kalau ditanya kekurangannya nggak ada sih. Itu banyak kelebihan emang. Dia seperti Ujang itu selain dia ingin motivasi supaya ini bisa maju, dia orangnya apa ya, kalau saya bilang Ujang ini, dia mencoba untuk membuat musik yang disuka orang lah, ibaratnya ingin membuat musik yang orang suka tuh kayak gimana sih, musik apa sih yang orang suka. Nah, Ujang tuh yang punya berpikir kayak gitu. Dia kalau masalah bikin lagu, dia harus tahu konsepnya dulu gimana. Nah, Ujang itu ya buat saya udah punya gambaran sendiri kalau masalah bikin lagu. Udah punya kerangkanya tuh, udah dibuat dia. Cuma aransemen aja kita bikin bareng-bareng. Jadi seperti buat saya yang berarti saya bilang, Ujang itu umurnya paling tua, dia yang paling dewasa, dia yang senang dia yang membuka peluang motivasi. Dia juga komposer, meskipun satu yang saya suka juga sebenarnya, dan ditambah lagi yang part yang setengahnya, dia di band ini punya nilai plus karena dia adalah kacamata yang milenial. Akhirnya saya dan Arif ya sangat-sangat setuju membuka Ujang dengan kalau Ujang ikut gabung di bagian kita. Dan saya juga sangat setuju kalau Ujang juga saya create sebagai pencipta lagunya juga di Jatuh Cinta Padamu. Nah, jadi seperti itu tentang Ujang. Dia tidak terlalu banyak kekurangan, tapi dia punya motivasi yang bisa dibilang harus jalan ya. Kalau emang ngerasa ya putus asa, ya jangan. Dia juga motivasi saya juga ya. Kalau apa yang saya lakuin hasilnya nggak sesuai, jalanin aja udah. Kata hasilnya, misalnya hasilnya makian atau sampai ngomong-ngomong mungkin jauh lebih menyakitkan lagi, ya dimotivasi ya tetap jalanin aja udah. Kalau emang
itu adalah jalan yang terbaik. Jangan dengerin omongan yang jelek dari orang. Ya, seperti itulah tentang hijab. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.